Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizky Altair Muhammad dengan NPM 202314589 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adisti Dika Maharani dengan NPM 2023 dari kelas R4G. Nama saya Salma Latifah, NPM 2023 dari kelas R4G dan dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Di sini ada pendahuluan, ada 3. Yang pertama, proses dan hasil belajar tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang ketiga, penting untuk dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Selanjutnya di sini ada kategori faktor. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri. Yang kedua, faktor eksternal dari lingkungan. Yang ketiga, faktor situasional dari kondisi atau kejadian. Di sini yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu atau organisasi yang mempengaruhi proses dan hasil dalam suatu konteks. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu atau organisasi yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dalam suatu konteks. 3. Faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor-faktor dari luar individu yang bersifat sementara atau kontekstual yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar seseorang. Faktor ini biasanya tidak menetap, tetapi bisa memberikan dampak besar tergantung situasinya. Lalu ada contoh faktor internal. Yang pertama ada motivasi belajar, di mana siswa yang termotivasi lebih giat belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. 2. Kemampuan dan keterampilan, di mana tingkat kecerdasan dan keterampilan akademik menentukan prestasi belajar. 3. Manajemen waktu, di mana siswa yang bisa mengatur waktu dengan baik lebih efektif dalam belajar. Contoh faktor eksternal. Pertama, dukungan keluarga, di mana orang tua yang mendukung pendidikan anaknya dapat meningkatkan prestasi akademik. Kedua, lingkungan sosial, di mana teman sebaya dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar. Lalu ada contoh faktor situasional. Yang pertama, ruangan yang sempit atau tidak nyaman. Kedua, meja dan kursi yang tidak ergonomis. Ketiga, belajar di waktu yang kurang tepat atau misalnya saat sudah lelah atau mengantuk. Keempat, gangguan jadwal yang menghambat konsentrasi. Baik, di sini ada interaksi antar faktor. Pertama, faktor internal. Faktor dari dalam diri individu seperti motivasi, minat, kemampuan kognitif, kesehatan fisik dan mental. Kedua, faktor eksternal. Faktor dari luar individu yang bersifat tetap atau lebih umum, seperti strategi mengajar guru, kurikulum dan materi pelajaran, dukungan keluarga dan teman, kondisi sosial dan budaya. Ketiga, faktor situasional. Faktor dari kondisi saat proses belajar berlangsung, seperti waktu belajar, pagi, sore, malam, lingkungan fisik, suara pencahayaan, kondisi emosional saat itu. Baik, kesimpulannya, proses dari hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan situasional. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan tidak bisa dipisahkan. Faktor internal mencakup motivasi, minat, kemampuan, dan kondisi fisik atau psikis. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, strategi, pembelajaran, dan dukungan luar. Faktor situasional bersifat sementara, seperti kondisi lingkungan saat belajar berlangsung. Untuk hasil belajar yang optimal, semua faktor perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Silahkan yang masih bingung atau ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.